Perkenalkan, nama saya Fidelis Saprina Pratama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bundaya. Pada hari ini kita akan membahas materi fisika yang berjudul elastisitas pegas dan hukum Hooke atau susunan pegas. Di mana elastisitas pegas ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tegangan, yang kedua regangan, dan yang ketiga modulus yang atau yang biasa disebut dengan modulus elastisitas. Pertama, kita akan membahas materi tegangan. Nah, apa itu tegangan? Tegangan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada benda yang dipengaruhi oleh gravitasi dibagi dengan luas lambang benda. Secara matematis, gaya yang bekerja pada benda tersebut yang dipengaruhi oleh gravitasi dibagi luas lambang benda dan didapatkannya lah tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat. Sebagai contoh yang seperti yang bisa kita lihat sekarang, ini adalah rangkaian tunggal. Nah, pada rangkaian tunggal tersebut di sini bermasa 400 gram dan berdiameter 1 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapakah tegangan pada rangkaian tunggal tersebut? Untuk menjawab soal tadi, yaitu menjawab tegangan, yang pertama diketahui massa sama dengan 400 gram. Nah, massa yang 400 gram ini dijadikan kilogram, jadi 0,4 kg. Dan diameternya sama dengan 1 cm, sama dengan 0,01 meter. Gravitasi tetapan 10 meter per second kuadrat. Nah, kenapa bisa 10 meter per second kuadrat? Nah, ingat, jika tidak diketahui atau tidak diberitahu pada soal, kita menggunakan tetapan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Dan yang ditanyanya adalah tegangan pada rangkaian tunggal tersebut. Nah, jawab, tegangan itu seperti yang pada materi tadi yang saya jelaskan, sama dengan gaya dibagi luas penampang. Nah, gaya ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi, yaitu massa dikalikan gravitasi per pi kali diameter kuadrat. Nah, masanya tadi 0,4 kg dikalikan gravitasinya tadi 10 meter per second kuadrat dibagi 3,14, bisa juga pakai 22/7 atau 3,14. Di sini pakai 3,14 biar lebih mudah hitungnya. Dikalikan 0,01 meter kali 0,01 meter. Nah, sama dengan atas kalikan atas, bawah kalikan bawah biar tidak kebingungan. Nah, 0,4 dikalikan 10 meter per second kuadrat sama dengan 4 dengan satuan Newton. Nah, yang bawah kita operasikan 3,14 dikalikan 0,01 kalikan 0,01 sama dengan 3,14 kita tetapin, tinggal 0,01 kali 0,01 sama dengan 10 pangkat min 4 atau 0,0001 meter kuadrat. Dijadikan notasi ilmiah biar mudah dihitung. Jadi sama dengan 3,14 kali 10 pangkat min 4. Jadi karena sini namanya bilangan notasi atau pecahan, cari yang sama, 4 Newton dibagi 3,14. Nah, 4 bagi 3,14 itu 1,27. Nah, 10 pangkat min 4 naikkan ke atas jadi positif pangkatnya. Nah, nanti sama dengan 1,27 dikalikan 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari tegangan pada rangkaian tunggal tersebut. Kedua, kita akan membahas materi regangan. Apa itu regangan? Regangan didefinisikan sebagai perbandingan antara pertamaan panjang dengan panjang mula-mula. Secara matematis,
pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Didapatkannya lah regangan tanpa satuan. Sebagai contoh, kita menggunakan rangkaian tunggal lagi. Misalkan panjang mula-mula rangkaian tersebut 8 cm. Ketika dilepas, mengalami pertambahan panjang sepanjang 2 cm. Jadi, berapakah regangan pada rangkaian tunggal tersebut? Untuk mencari nilai regangan ini, yang pertama diketahui L sama dengan 8 cm, dijadikan meter menjadi 0,08 meter. Yang kedua, delta L atau sama dengan pertambahan panjang sama dengan 2 cm regangannya, sama dengan 0,02 meter. Yang ditanyakan itu adalah regangannya atau E. Nah, jawab yang seperti tadi yang saya sudah bahas. Regangan itu sama dengan delta L atau pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula, sama dengan 0,02 meter dibagi 0,08 meter. Didapatkan dari delta L dibagi L, disubstitusikan ke ini. Nah, 0,02 meter dibagi 0,8 meter sama dengan 0,25 tanpa satuan. Kenapa? Karena meter dibagi meter habis. Ketiga, kita akan membahas materi modulus Young atau modulus elastisitas. Modulus Young atau modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Secara matematis dirumuskan sebagai tegangan dibagi regangan sama dengan modulus Young dengan satuan Newton per meter kuadrat. Contoh untuk soal modulus Young atau modulus elastisitas, kita ambil lagi rangkaian tunggal. Nah, di sini diketahui gaya yang bekerja pada rangkaian tersebut sebesar 4 Newton. Luas penampangnya ini sebesar 3,14 dikalikan 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, panjang mula-mulanya sebesar 8 cm. Nah, ketika dilepas, pertambahan panjangnya sebesar 2 cm. Nah, dari sini pertanyaannya adalah berapakah modulus Young yang terdapat pada rangkaian tunggal tersebut. Untuk menjawab soal modulus Young atau modulus elastisitas pegas dari rangkaian tunggal tersebut, nah, yang pertama diketahui gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 4 Newton. Luas penampangnya sama dengan 3,14 dikalikan 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Panjang mula-mula sama dengan 8 cm, dijadikan meter sama dengan 0,08 meter. Nah, pertambahan panjang juga sama dengan 2 cm, dijadikan meter sama dengan 0,02 meter. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya itu modulus Young nilainya. Nah, modulus Young sama dengan tegangan dibagi regangan. Dipisah lagi. Tegangan itu rumusnya gaya dibagi luas penampang. Regangan rumusnya pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula sama dengan panjang per luas penampang dikalikan L per delta L atau pertambahan panjangnya. Di sini kita substitusikan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai yang sudah diketahui. F-nya berapa? F-nya 4 Newton. Panjang mula-mulanya berapa? 0,08 meter. Per luas penampangnya berapa?
3,14 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat dikalikan 0,02. Itu merupakan pertambahan panjangnya. Di sini atas bawah merupakan perkalian, bukan pertambahan atau pengurangan. Jadi boleh dong kita coret meter dengan meter. Nah, jadi 4 Newton dikalikan 0,08 sama dengan 0,32 Newton per 3,14 dikalikan 10 pangkat min 4 kali 0,02. 10 pangkat min 4-nya ini kita abaikan dulu. Yang kita kerjakan 3,14 dikalikan 0,02. 0,32 Newton per 0,028 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. 10 pangkat min 4-nya sudah turun di sini. Jadi 0,32 Newton per 6,28 kali 10 pangkat min 6. Dapat dari mana ini? Ini namanya notasi ilmiah. Ini 0,0628 kali 10 pangkat min 4 kita operasikan dulu sehingga mendapatkan ini. Caranya gimana? Caranya begini. Karena di bilangan notasi ilmiah itu nilainya tidak boleh 0, tidak boleh lebih dari 10. Nah, yaitu minimal tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksimumnya 10. Nah, jadi kita hitung 1, 2. Dapatnya 6,28 dikalikan 10 pangkat min 6. Min 4 ditambah min 2. Utang tambah utang sama dengan min 6. Min 4 tambah min 2 sama dengan min 6. Jadi 6,28 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Di sini karena sini 10 pangkat min 6 dibiarin aja dulu. Kita operasikan yang lebih mudah dulu. 0,32 Newton per 6,28 dibagi dulu sama dengan 0,05 dikalikan 10 pangkat 6. Nah, kenapa sini bisa positif padahal awalnya negatif? Nah, 10 pangkat negatif 6 pindah ke atas otomatis menjadi 10 pangkat 6, nilainya positif, menjadi positif. Misalnya turun ke bawah lagi jadi negatif. Misalkan di bawah ini misalnya 10 pangkat 6 dinaikkan ke atas jadi 10 pangkat min 6. Nah, di sini dapat hasilnya 0,05 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Dan dan notasi ilmiah itu tidak boleh ada yang namanya 0, kita jadikan lagi, pindahin lagi 0,05 dipindahin 1, 2, dapatnya 5 dikalikan 10 pangkat 4. Nah, awalnya 10 pangkat 6 jadi 10 pangkat 4. 10 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Jadi kita sudah ketemu nih jawabannya modulus yang ini. Jadi jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya adalah hukum Hooke pada susunan pegas. Hukum Hooke pada susunan pegas dibagi menjadi 4 rangkaian. Yang pertama ada rangkaian tunggal. Yang kedua ada rangkaian seri. Ketiga ada rangkaian paralel. Yang keempat gabungan. Sebelum masuk ke contoh soal, ada satu hal yang perlu diketahui, yaitu untuk mendapatkan nama yang konstanta seperti ini, konstanta pegas, nah dirumuskan sebagai gaya sama dengan konstanta dikalikan pertambahan panjangnya.
Ini yang paling terpenting dalam hukum Hooke. Oke, kita langsung saja masuk ke rangkaian tunggal, contoh soalnya. Nah, diketahui F sama dengan 5 Newton. Gaya yang bekerja pada rangkaian tunggal tersebut sama dengan 5 Newton. Dan pertambahan panjangnya 2 cm. Dijadikan meter sama dengan 0,02 meter. Nah, nampak dari sini perbedaannya. Yang ditanya itu konstanta pegasnya. Konstanta pegas dari rangkaian tunggal tersebut. Nah, bisa kita cari dengan gaya sama dengan konstanta dikalikan pertambahan panjang. Konstanta sama dengan gaya dibagi pertambahan panjang. Tinggal ini delta L pindah ke sana atau melewati sama dengan menjadi bagi. Yang awalnya menjadi kali pindah ke sana menjadi bagi. Jadi gaya dibagi pertambahan panjang. Nah, gayanya berapa? 5 Newton. Nih. Pertambahan panjangnya berapa? 0,02 meter. Nah, tinggal 5 Newton dibagi 0,02 meter. Dan hasilnya 250 Newton per meter. Jadi, konstanta pada rangkaian tunggal tersebut adalah 250 Newton per meter. Soal yang kedua yaitu tentang rangkaian seri. Nah, di sini pada gambar ini bisa kita lihat apa-apa aja yang diketahui. Yang pertama itu K1-nya berapa? K1-nya itu 200 Newton per meter. Nah, K2-nya juga sama, 200 Newton per meter. Jadi K1 sama dengan K2 sama dengan 200 Newton per meter. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah K penggantinya. Ini ya. Jawab. K pengganti sama dengan 1 per KS konstanta seri karena di rangkaian seri. Kalau di rangkaian paralel dia KP konstanta paralel. Nah, 1 per KS ini sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. 1 per K seri sama dengan 1 per 200 Newton per meter. Nah, tadi K1 dengan K2 nya kan 200 Newton per meter. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Ini juga sama, tambah 1 per 200 Newton per meter. Sama dengan, karena penyebutnya sama, ya pembilangnya ditambahin 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 per 200 Newton per meter sama dengan 1 per 100 Newton per meter. Disederhanakan, dibagi 2 dapatnya 1 per 100 Newton per meter. Nah, sampai di sini belum selesai, masih ada lanjutannya lagi. Nah, sini ini masih 1 per KS. Yang kita cari itu KS-nya sama dengan 1 per 100 Newton per meter. Ini. Kita turunin bawah, kita turunin ke bawah. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, tinggal kita kali silang 1 kali 100 Newton per meter. KS kali 1 tetap KS. Nah, bisa kita simpulkan jawaban dari K pengganti rangkaian seri tersebut adalah 100 Newton per meter. Soal ketiga yaitu rangkaian paralel. Nah, bisa lihat pada gambar ini, diketahui K1 sama dengan 300 Newton per meter, K2 sama dengan 300 Newton per meter. Nah, gaya yang bekerja pada rangkaian paralel ini yaitu F sama dengan 5 Newton. Nah, yang diketahui itu K1 sama dengan K2.
sama dengan 300 Newton per meter. Gaya yang bekerja pada rangkaian paralel ini sama dengan 5 Newton ya. K1 dengan K2 dan F yang sudah diketahui. Nah, apa yang tanya? Yang tanya itu K peganti atau K paralel dan pertambahan panjangnya. Nah, untuk menjawab soal tadi, KP sama dengan K1 tambah K2. K1-nya berapa? K2-nya berapa? Karena sama 300 Newton per meter tambah 300 Newton per meter sama dengan 600 Newton per meter. Itu adalah K pegantinya. Nah, gimana cara untuk mencari pertambahan panjangnya? Dengan cara delta L sama dengan gaya yang bekerja pada rangkaian paralel tersebut dibagi dengan konstanta peganti atau paralel tersebut sama dengan 5 Newton per 600 Newton per meter sama dengan 0,0083 meter. Contoh soal keempat yaitu rangkaian gabungan. Bisa dilihat pada gambar. K1-nya 200 Newton per meter, K2-nya 250 Newton per meter, K3-nya 400 Newton per meter. Nah, sini sama ya. Apa yang ditanya? Yang tanya itu K paralel dengan KS, konstanta serinya. Nah, kita jawab. Gimana cari untuk mencari K paralelnya? Dengan cara sama dengan K1 tambah K2, karena sini ini merupakan K paralel, bagian bawah ini merupakan rangkaian seri. Nah, tinggal K1 tambah K2 yang berhubungan dengan K paralel sama dengan 200 Newton per meter tambah 250 Newton per meter sama dengan 450 Newton per meter. Nah, ini merupakan jawaban dari konstanta paralelnya. Nah, yang kedua kita mencari konstanta rangkaian serinya. Nah, ini 1 per KS sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K3. Kenapa menggunakan KP? Karena bagian atasnya merupakan rangkaian paralel. Kalau misalkan seperti rangkaian seri tadi hanya satu, ya tetap K1 atau K2 gitu. Lanjut. 1 per KS sama dengan 1 per 450 Newton per meter. Ini yang sudah kita dapatkan KP nya tadi, ditambah 1 per 400 Newton per meter. Nah, 400 Newton per meter dari K3 nya, nilai K3 nya. Nah, sini 1 per KS 1 per 450 Newton per meter ditambah 1 per 400 Newton per meter. Nah, di sini kita samain penyebutnya, jadi mendapatkan 18.000. 18.000 dibagi 450 Newton dikalikan 1, dapatnya 40. 18.000 dibagi 400 Newton per meter dikali 1, sama 45. Nah, sini 1 per KS sama dengan 85, 40 tambah 45, 85 per 18.000 Newton per meter. Nah, tinggal posisi yang sama seperti rangkaian paralel tadi, tinggal dikali silang. 1 kali 18.000 Newton per meter, KS kali 85 berarti 85 KS sama dengan 18.000 Newton per meter. Kan 1 kali 18.000 Newton per meter tetap sama juga 18.000 Newton per meter. Nah, di sini KS sama dengan 18.000 Newton per meter dibagi 85. Ini melewati sama dengan menjadi bagi. Nah, hasilnya adalah sama dengan 211,7 Newton per meter.